Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la nidda lahu wa la syabiha lahu wa la mathila lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh, arsalahu rabbuhu rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal ibadi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala nabiyyina wa habibina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal kalami kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah bapak-bapak, ibu-ibu yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu yang berkah ini, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa nasihat bersyukur senantiasa kita ulang-ulang? Sebab perkara syukur itu tidak mudah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qalilum min ibadiyasy syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku yang bisa bersyukur. Mudah-mudahan kita dengan mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur, mengucapkan kalimat alhamdulillah, meyakini dalam hati kita dan berusaha sekuat tenaga menjadikan kenikmatan-kenikmatan yang kita rasakan sebagai ibadah-ibadah ya yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi manusia pertama yang paling layak untuk mendapatkan penghormatan dari kita, yang mana kita berhutang budi dengan beliau karena satu-satunya manusia yang sangat peduli dengan keislaman kita, hidayah kita adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita jadikan beliau sebagai qudwah, sebagai suri tauladan di dalam beramal dan beribadah. Beribadah jelas, beramal juga. Kadang-kadang kita beribadah sesuai dengan sunnah, tapi ketika kita bermuamalah, ketika menikahkan seorang anak, ketika menikahkan kita tidak atur sedemikian sunnah. Bagaimana sih pernikahan yang sunnah, mulai dari para tamunya, kemudian acaranya dan lain sebagainya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kita jadikan suri tauladan, kita ikuti ajarannya, kita contoh apa yang diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan membahas hadis yang kelima dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan hadis ini termasuk disebut oleh para ulama ibtalul munkarat wal bid'ah, yaitu hadis yang membatalkan kemungkaran dan bid'ah. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Arba'in An-Nawawi, an Ummil Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha, barang siapa yang mengada-ada, yang melakukan perbuatan yang baru, fi amrina hadza, dalam urusan kita ini, yaitu dalam agama kita ini, ma laisa minhu, yang amalan-amalan yang baru itu tidak ada dasarnya dari agama kita, tidak berpaham atau tidak mengikuti sunnah,
tidak mengikuti ya Al-Qur'an, tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan ijma, qiyas, ya, fahuwa raddun, maka amalannya tertolak. Man ahdatsa fi amrina hadza, barang siapa yang mengada-ada, membuat-buat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, di dalam urusan kami, agama kami, ma laisa minhu, yang itu tidak ada dalilnya, baik dari Al-Qur'an, hadis, ijma ataupun qiyas, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Rawahul Bukhari wa Muslim, wa fi riwayat li Muslim, dan dalam satu riwayat punyanya Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, man amila amalan, barang siapa yang mengerjakan satu amalan, laisa alaihi amruna, yang amalan itu tidak ada perkara dari kita, tidak ada dalilnya dari kita, baik itu Al-Qur'an, baik itu sunnah, baik itu ijma, baik itu qiyas, fahuwa raddun, maka amalan itu tertolak. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini ya memberitahu kepada kita bahwasanya barang siapa yang membuat-buat sesuatu yang baru di dalam beragama, kemudian dia ini tidak berpacu, tidak kemudian didasari dengan dalil dari Al-Qur'an dan hadis, kemudian ijma dan qiyas serta dalil-dalil syar'i yang lainnya, maka amalannya tertolak. Maka fahmul mukhalafah, paham sebaliknya. Barang siapa yang mengerjakan satu amalan yang amalan ini didasari, dilandasi dengan Al-Qur'an, dengan hadis, dengan ijma, dengan qiyas dan dalil-dalil syar'i yang disepakati lainnya, maka amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Rajab rahimahullahu taala, hadis ini hadis yang sangat mulia, hadis yang ya sangat besar nilainya, menjadi timbangan barometer diterimanya satu amalan. Seperti yang kita pahami, syarat diterimanya amal ibadah kita ada dua. Yang pertama adalah ya al-ikhlas, yang kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, innamal a'malu binniyat, dan ini timbangan barometer ya ibadah-ibadah yang sifatnya batiniyah, sifatnya tidak terlihat, ikhlas untuk Allah. Adapun syarat yang kedua adalah mutaba'atur Rasul, sesuai dengan ajaran Nabi, dan ini adalah ya berdasarkan hadis yang kita bahas. Man ahdatsa fi amrina hadza, yang mana ajarannya sesuai dengan yang diajarkan Nabi SAW. Kita harus kemudian mengikhlaskan amalan kita untuk Allah. Mau sholat lillahi ta'ala, mau berangkat thalabul ilmi lillahi ta'ala, mau ibadah apa saja ikhlaskan untuk Allah. Dan ini barometernya amalan-amalan batin. Adapun amalan-amalan zahir, karena kita manusia ini terdiri dari zahir dan batin, amalan-amalan zahirnya kita sandarkan semuanya ini dengan mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang mengerjakan satu amalan tidak ada dalil dari syariat kita, baik itu dari Al-Quran, dari hadis, dari ijma, dari qiyas, maka amalannya tertolak. Oleh karenanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dalam haji Nabi mengatakan, khudhu anni manasikakum, ambillah ibadah haji kamu dari saya. Jadi Nabi SAW memberikan contoh yang terbaik di dalam melakukan ibadah. Ya. Kenapa? Karena benar tidaknya amalan kita, diterimanya tidaknya amalan kita, itu sesuai dengan yang diajarkan Nabi secara zahirnya, kemudian secara batinnya kita meniatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk Allah Subhanahu wa taala. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata, ya, hadzal hadits raddun ala jami'il muhdatsat. Hadis ini adalah sebagai ya pembatal atau pendebat semua yang melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya.
Oleh karena itu pada kesempatan ini kayaknya pembahasan kita akan bermurau, akan kemudian kita bahas tentang masalah bid'ah. Kita akan membahas bahaya, ya, tercelanya perbuatan bid'ah. Kemudian kita akan membahas apa sih bid'ah itu. Kemudian dibagi menjadi berapa bid'ah. Yang kita akan bahas sekali lagi tercelanya perbuatan bid'ah. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui betapa buruknya bid'ah, kita akan bahas apa pengertian bid'ah. Kemudian pembagian bid'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa bid'ah itu dilarang? Kenapa bid'ah itu tercela? Karena jamaah yang dirahmati Allah, agama kita ini sudah sempurna. Agama ini sudah paripurna. Sudah dibuat oleh, ya, Allah dengan sempurna ketika Allah menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu Islam madina. Ya, pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu. Ya. Saya sempurnakan, kata Allah, bagimu agamamu. Ya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan juga nikmati, wa raditu lakumul Islam madina, dan Allah, ya, telah ridho dengan agama Islam ini. Ya. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati Allah, kalau yang sudah sempurna itu sudah nggak butuh tambahan. Namanya aja sudah sempurna. Kalau ditambah-tambah malah nggak jadi sempurna, jadi buruk. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, man ibtada'a fil islami bid'atan, barang siapa yang melakukan satu perbuatan bid'ah dalam agama Islam, yaraha hasanan, yang dia lihat, dia anggap, dia kira itu kebaikan, ya, faqad za'ama anna Muhammadan, maka dia mengira-ngira bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam khana risalah, mengkhianati risalah. Kenapa? Li'anna Allah yaqul, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini kami sempurnakan bagi kalian agama kalian. Ya. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Malik melanjutkan, ya, fama lam yakun, maka apapun yang ketika itu, ya, fama lam yakun, ya, apapun yang ketika itu tidak menjadi agama, ya, fala yakunal yauma dina, maka hari ini pun tidak boleh menjadi agama. Ini peringatan yang keras jadi dari Imam Malik, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya agama kita ini sudah sempurna, ya, kemudian ada orang yang menganggap ini belum sempurna, padahal sudah disempurnakan oleh Allah, maka Imam Malik mengatakan dia ini menuduh Nabi belum menyampaikan semua risalah. Padahal sudah diperintahkan Allah, dan sifatnya Nabi SAW adalah menyampaikan. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika mir rabbik. Wahai Nabi, sampaikan semua yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Nah, ternyata kok ada orang yang mengatakan, oh ini lebih bagus nih, ini begini nih. Dia seakan-akan menganggap Nabi itu khianat, mengkhianati risalah, ya. Dan ini bahaya, ya. Berarti Nabi tidak amanat, ya. Maka hati-hati dengan perkara bid'ah. Kayaknya ini bagus nih, ya. Padahal Nabi SAW tidak mengerjakan hujan, masya Allah, Allahumma shayyiban nafi'an, ya. Jadi yang pertama jamaah dirahmati Allah, bahaya bid'ah, seakan-akan kita menuduh Nabi mengkhianati risalah. Dan ucapan Imam Malik ini sangat-sangat bagus, ya. Beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan kebid'ahan dalam satu agama Islam ini, meskipun dia anggap itu baik, dan gak ada orang yang melakukan bid'ah itu menganggap itu baik, ya, menganggap itu buruk, pasti semuanya dianggap baik. Oleh karenanya dalam kalimat-kalimat ulama, iblis itu lebih suka orang ini melakukan bid'ah daripada melakukan maksiat. Kenapa? Karena kalau dia melakukan bid'ah susah untuk taubat. Tapi kalau dia melakukan maksiat, dia yakin dan sadar yang dia lakukan itu apa? Dosa. Ya. Makanya dalam kalimat dikatakan, ya, tuba, beruntung, ya. Orang yang kemudian bermaksiat gara-gara apa? Gara-gara, ya tadi, gara-gara hawa nafsunya. Kenapa? Karena dia tuh merasakan ini adalah maksiat.
Tapi kalau sudah dia merasa benar, ya tidak kemudian bisa diampuni. Lihat Nabi Adam, ya. Ketika dia makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia kemudian minta ampun kepada Allah. Qala rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubat Nabi Adam dan merasa itu salah. Tapi iblis, lihat, ketika dia tidak mau sujud kepada Nabi Adam, dia menyangka itu adalah kebaikan. Kenapa? Saya nggak mau sujud kecuali kepada engkau. Tidak mau sujud. Kenapa? Karena ibadah. Hanya pengen sujud kepada siapa? Allah. Dan menyangkanya itu adalah ibadah. Maka susah untuk bertaubat. Iblis lebih suka seperti yang itu. Kemudian alasan yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, kenapa agama Islam ini melarang perkara-perkara bid'ah? Karena agama ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala lillahi dinul khalis. Ingatlah, untuk Allah, punya Allah agama ini, ya. Maka tidak satu pun orang yang boleh membuat syariat kecuali Allah, ya. Kecuali Allah, ya. Siapa yang kemudian mencoba-coba bikin ajaran Islam, membikin ibadah-ibadah sesuai dengan yang dia inginkan, berarti masuk ke dalam ayat yang kata ulama, amlahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'dzam bih. Apakah mereka punya tandingan-tandingan, punya sekutu-sekutu, ya, yang mereka membuat syariat di dalam agama, ya. Amlahum syuraka syara'u lahum minad din, yang mereka itu membuat syariat dari agama. Nggak boleh. Bahkan Nabi saja hati-hati sekali, kecuali dengan izin Allah. Nabi ketika didatangi seseorang laki-laki, ya Rasulullah, laki-laki ini dalam kondisi berihram, ya. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, saya ada masalah, kepala saya penuh dengan kutu ya Rasulullah. Nabi melihat kutunya sampai kemudian di mukanya jatuh-jatuh, ya. Apa yang terjadi ya Rasulullah? Mau saya cukur, saya berihram ya Rasulullah. Saya melakukan ibadah, ya, ihram, ibadah haji, ya. Apa yang harus saya lakukan? Nabi SAW nggak bisa kemudian berikan jawaban. Sampai kapan? Sampai turun ada ayat yang kemudian diturunkan oleh malaikat Jibril, ya. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan, ya. Faman kana minkum maridun aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ila al haji famastaysara minal had. Jadi enggak kemudian langsung Nabi jawab setelah turun ayat ini, hei, siapa tadi yang tanya? Ya, kesini, ya. Kamu boleh mencukur rambut kamu, tapi kamu kena dam. Baru kemudian dijawab, enggak serta-merta. Kemudian ada orang yang mudah-mudahan membuat, ya, apa yang kemudian tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam hadis, dalam ijma', dalam qiyas, dalam dalil-dalil syar'i yang lainnya tidak dijelaskan. Maka hati-hati, ya. Karena ini bukan wewenangnya, agama ini punya Allah, ya. Kemudian alasan yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah, ya, kenapa bid'ah itu sangat tercela dan dilarang, ya. Karena tidaklah seorang yang melakukan kebid'ahan kecuali dia itu pasti akan menghilangkan sunnah. Siapa yang tidak mengikuti jalan sunnah, kebanyakan pasti terjebur dalam kebid'ahan. Dan ini jelas. Dan beberapa tabi'in juga mengatakan, ya, bahwasanya tidak akan muncul satu kebid'ahan kecuali satu sunnah itu pun akan hilang. Karena tidak ada. Kalau kita tidak mengikuti sunnah, kita akan terjebur dalam kebid'ahan. Seperti yang sekarang banyak terjadi di masyarakat kita. Kalau mereka tidak melakukan amalan-amalan yang ibadah yang syar'i ini sesuai dengan tuntunan agama Islam, maka pasti akan terjebur dalam kebid'ahan. Banyak tersebar, menganggap itu kebaikan. Ketika meninggal dunia, pengen menguburkan, diandani, dikomati. Nanti berdiri kemudian sholat mayitnya. Padahal zaman dulu tidak pernah. Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk azan ketika menjelang subuh, mungkin 1 jam sebelumnya. Gunanya apa? Untuk membangunkan orang. Tapi sekarang tidak mau azan, dibunyikan pujian-pujian, nyanyian-nyanyian.
yang menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi hanya memerintahkan Bilal untuk apa? Dan ini syariat. Dan banyak lagi yang lainnya. Dianggap, oh bagus kan seperti ini gitu. Kita adani, kita qomati. Maka apapun yang menyelisihi sunnah, pasti dia itu akan terjerumus di dalam satu kebid'ahan. Artinya kalau dia melakukan satu kebid'ahan, sunnah itu akan hilang. Dan ini buruknya ya perlakuan atau buruknya perbuatan-perbuatan bid'ah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini perbuatan bid'ah ini kata ulama-ulama mengatakan barang siapa yang mencampur adukkan antara bid'ah dan sunnah, pasti ya sunnah itu akan hilang ya, dan kemudian akan muncul kebid'ahan. Kemudian alasan yang keempat, kenapa dilarang kita melakukan bid'ah? Karena dikatakan oleh Imam Malik lagi, orang yang melakukan bid'ah bisa tertimpa fitnah dan bahkan adab yang sangat pedih. Dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnul Arabi, beliau mengatakan sami'tu Malik ibnu Anas atahu rajulun, ketika Imam Malik didatangi seorang laki-laki, ya Malik, ya Abu Abdillah, wahai Abu Abdillah, min aina uhrim, dari mana wahai Imam Malik, Abu Abdillah, saya ini harus berihram. Maka jawaban Imam Malik seperti yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti yang dilakukan oleh semua kaum muslimin. Ya, diperintahkan apa? Ya, min Dzul Hulaifah. Kalau kamu pengen umroh, pengen ihram, ihramlah kamu dari Dzul Hulaifah, yang mana di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan ihram, mengambil niat umrahnya, mengambil niat hajinya di mana? Dzul Hulaifah. Tapi orang ini kemudian minteri seakan-akan. Dia melakukan, ya, dia mengucapkan kalimat yang lain. Dia mengatakan, ya, setelah dijawab oleh Imam Malik, min Dzul Hulaifah, min haitsu ahrama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ihram juga dari situ. Faqala inni uridu an uhrima minal masjid. Enggak. Saya lain. Saya pengen ihram dari Masjid Nabawi. Imam Malik, Anda tahu Dzul Hulaifah sama Masjid Nabawi mulia mana? Masjid Nabawi, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man shalla fi masjidi hada, barang siapa yang sholat di masjidku ini, ya, afdal, lebih utama, min alfi sholah, ya, daripada 1000 kali sholat, lebih utama. Ya. Sholatu fi masjidi hada afdal, sholat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 kali sholat di masjid yang lainnya. 1000 kali sholat. Sedangkan Dzul Hulaifah apa keutamaannya? Semua ulama sepakat kalau Dzul Hulaifah ya biasa seperti tanah haram yang lainnya. Tapi kalau Masjid Nabawi semua sepakat. Sholat di situ, ibadah di situ dilipat gandakan. Kalau sholatnya sendiri 100.000. Kemudian dia tidak hanya itu, dia mengatakan, ya, inni uridu an uhrima minal masjid, faqala la taf'al. Kata Imam Malik, jangan kau lakukan. Qala fa inni uridu an uhrima minal masjid indal qabr. Saya tidak hanya ingin dari masjid, Imam Malik, tapi saya mulai ihramku dari Masjid Nabawi yang di situ ada kuburannya Nabi, pinggirnya Raudhah. Yang paling mulia Masjid Nabawi itu ada tempat yang disebut Raudhah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma baina baiti wa mimbari raudhat min riyadil jannah. Antara rumahku dan mimbarku ada taman-taman surga. Kata Imam Al-Munawi, kenapa dikatakan taman-taman surga? Karena siapa yang beribadah di situ seakan-akan dia itu kemudian bisa nanti ke taman surga. Ada yang mengatakan, ya, riwayat ini nanti memang tanah itu akan dinukil dan dibawa ke surga nanti pada hari kiamat. Seakan-akan kita menginjak surga. Dan ini tempat yang paling mulia, ya. Makanya orang rebutan di sana, di Raudhah. Dia mengira ini yang paling baik.
Kenapa kok begitu? Dzul Hulaifah biasa saja. Nabi ihram di situ, udah boleh. Nah kalau saya pengen yang paling bagus lagi, kenapa? Karena saya itu orang biasa. Nabi meninggal biasa, kemudian dikubur. Kenapa? Pahalanya Nabi banyak. Saya penuh maksiat, harus ngajinin, harus kemudian dibeginin, harus dibegituin. Ya. Saya juga begitu. Dosa saya banyak. Pengen ihram dari mana? Masjid Nabawi yang paling mulia. Apa kata Imam Malik? Subhanallah. Qala la taf'al. Jangan kau lakukan. Akhsha 'alaikal fitnah. Saya takut kamu kena fitnah nanti kamu. Kena adab kamu. Orangnya malah marah. Kamu gimana ini, saya mau ibadah Imam Malik, bukan ingin zina, bukan ingin berjudi, bukan ingin mabuk. Kok bisa saya dikatakan kena adab? Adab yang apa gitu? Loh, saya pengen ibadah kok malah diancam kena adab. Dan ibadahnya juga bagus, mulai dari Masjid Nabawi, ibadahnya juga pahalanya besar. Maka kata Imam Malik, ya, ketika dia mendebat Imam Malik, wa ayu fitnatin hadhihi, dan ini loh fitnah apa, azab apa wahai Imam Malik, kok bisa kena azab? Saya pengen ibadah. Innama hiya amyalun aziduha, saya hanya menambah beberapa mil jarak. Kalau saya mulai dari Dzul Hulaifah, kemudian saya sekarang tambahi beberapa mil sampai di Masjid Nabawi, kok bisa saya kena adab? Padahal ini ibadah, saya niatnya ibadah, ikhlas karena Allah, berharap pahala dari Allah. Ya. Maka kata Imam Malik, ya, wa ayu fitnatin a'dhamu min antara annaka sabaqta ila fadilah, dan fitnah mana yang lebih besar tinimbang kamu itu menyangka mendapatkan kemuliaan yang Nabi sendiri itu tidak menganggap kemuliaan. Kamu minteri Nabi dan minteri Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja enggak nganggap ini kebaikan, kok kamu nganggap ini kebaikan? Seakan-akan kamu lebih pintar daripada Nabi. Kamu minteri Nabi berarti ini katanya, ya. Oh, Nabi aja kalau seandainya ngerti ini yang lebih bagus, pasti dilakukan oleh Nabi, pasti dilakukan oleh para sahabat. Lau kana khairan, kalau seandainya itu baik, la sabakuna ilaihi, pasti para sahabat itu mendahului kita dalam Al-Quran. Ya. Fitnah mana yang lebih besar daripada itu? Ya. Daripada kamu minteri Nabi. Nabi aja nggak nganggap ini kemuliaan, kamu kemudian menganggap kemuliaan, berarti artinya kamu menganggap Nabi nggak ngerti, nggak paham. Ya. Kemudian Imam Malik mengatakan, inni sami'tullah yaqul, dan saya mendengarkan Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Maka hati-hati bagi orang-orang yang menyelisih perintah Nabi, menyelisih sunnah Nabi, menyelisih Al-Quran, menyelisih hadis, dan membuat satu bid'ah. Dengan apa ancamannya? Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah, ditimpa fitnah, au yusibahum adzabun alim. Fitnah hidupnya, agamanya enggak beres, montang-manting, mendapatkan fitnah di dunia, walahum adzabun alim, dan dia juga mendapatkan azab yang pedih, dan ini juga menakutkan. Dan ini ayat, ya, dibaca Imam Malik di dalam kemudian mengingatkan dan menakut-nakuti pelaku bid'ah. Ya, pelaku bid'ah. Kemudian alasan yang selanjutnya, yaitu yang kelima, kenapa bid'ah itu sangat tercela dan bahaya, ya. Karena jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya bid'ah itu merusak, ya, syahadat yang kita ucapkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, merusak syahadat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena setiap kita mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berarti kita yakini bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai qudwah kita, sebagai suri tauladan kita, sebagai Rasul kita, yang mana tugasnya Rasul adalah menyampaikan risalah, mengajarkan yang diperintahkan Allah, ya, kemudian melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terus tiba-tiba kita kemudian menyelisih yang diperintahkan oleh Nabi, kemudian kita menganggap Nabi belum, ya, sempurna dalam mengajarkan, kita lakukan ini lebih baik, itu kan Nabi, ini kita bukan Nabi, ini yang lebih baik, ya. Maka ini mencederai, ya, syahadat kita, ya. Kemudian alasan yang selanjutnya, ya, dan ini yang termasuk kita sudah bahas, ya.
yaitu kenapa kita tidak boleh melakukan bid'ah, karena semua amal ibadah kita itu akan tertolak sesuai dengan yang kita bahas sekarang. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun, pasti tertolak jamaah dirahmati Allah. Kenapa? Karena kita tidak mendatangkan amalan ibadah sesuai yang diminta oleh Allah. Hanya contoh gampang aja. Kalau seandainya kita kerja sama dengan partner kita, kemudian dia nelpon, Pak, saya butuh 100 kursi, Pak. Ya. Yang mana kursi ini muasofatnya, speknya itu begini, warnanya dicat begini, kemudian ya harganya begini dan jumlahnya 100, Pak. Setelah kita iyai, terus kemudian kita kirim ke sana, ternyata jumlahnya lebih banyak dan speknya tidak seperti yang dia minta. Warnanya sudah beda, bentuknya juga beda. Jangan kemudian kita marah kalau kemudian itu ditolak. Kenapa? Karena sesuai permintaan sebegini, begini, ternyata kita kirim yang tidak sama. Pasti komplain. Kita kalau beli online aja, sudah kita baca begini, ternyata datangnya nggak sesuai, kita juga nggak mau. Apalagi ini ibadah jamaah yang dirahmati Allah. Sudah diberitahu Nabi ini begini, dalilnya begini. Ternyata dia mendatangkan sesuatu yang tidak diperintahkan. Oleh karena itu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, setelah beliau itu menaklukkan kota Palestina dan mulai membuka kota Baitul Maqdis, melihat di gereja situ ada banyak orang tua rahib-rahib itu, kiai-kiainya orang Nasrani, mondar-mandir, ada yang ngambil lilin, ada yang memperbaikan ini, ada yang kemudian melakukan ibadah mereka. Tiba-tiba Umar bin Khattab kemudian menangis. Ketika beliau menangis, seorang sahabat, aminu hadhil ummah, mengatakan, wahai Amirul Mukminin, mereka itu orang Nasrani, mereka itu orang Kristen gitu. Kenapa Anda menangis? Umar bin Khattab mengatakan, amilatun nasibah tasla naran hamiyah. Amilatun nasibah, amilah itu banyak mengamalkan, banyak beramal. Nasibah itu sampai pegel-pegel. Ibaratnya panjenengan sedoyo, ya. Gak pernah jalan jauh, gak pernah lari, disuruh lari dengan cepat sekali dan panjang, besoknya itu pasti pegel-pegel. Itu namanya nasibah. Amilatun, beramal, nasibah sampai capek, tapi balasannya tasla naran hamiyah, dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala, nangis. Dan ini juga berlaku bagi kaum muslimin. Berlaku bagi kaum muslimin. Tidak hanya mereka yang orang-orang Kristen yang sibuk beramal, beribadah, tapi nggak pakai dalil. Makanya mereka disifati dhalin, sesat. Kenapa? Karena melakukan ibadah yang tidak dianjurkan, yang tidak diperintahkan. Dan ini tidak termasuk mereka saja, tapi kaum muslimin juga. Kalau mereka mengerjakan satu amalan dengan begitu senangnya, mengeluarkan duit banting tulang, tapi tidak sesuai dengan ajaran Nabi, amilatun nasibah. Oleh karena itu Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Kahfi, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kamu saya beritahu kepada orang yang paling akhsarin? Akhsarin itu paling sedih, paling rugi amalannya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, yang mereka itu sesat amalannya, yang mereka itu nyimpang dalam beramal soleh. Wa yahsabun, dan mereka mengira-ngira annahum yuhsinuna sun'a, mereka itu melakukan ibadah. Ini yang paling rugi. Rugi dunia, rugi akhirat. Di dunia menghabiskan waktunya, menghabiskan duitnya, dan di akhirat ternyata malah mendapatkan dosa. Makanya Allah mengatakan, Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Apakah kamu mau saya beritahu orang yang paling rugi? Alladzina dhalla sa'yuhum, yang usahanya itu dhalla. Dhalla itu bisa dikatakan salah, usahanya itu keliru, usahanya itu nyimpang, dari kehidupan dunia akhiratnya. Dan mereka mengira-ngira, dan gak ada orang yang melakukan bid'ah itu kecuali pasti mengira itu adalah kebaikan.
Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan kita harus hati-hati beneran. Harus hati-hati di dalam melakukan ibadah. Apakah betul ibadah kita sudah kita bangun sesuai dengan dalil yang ada? Ada Al-Qur'annya, ada sunnahnya, ada ijma'nya, ada qiyasnya, atau sekedar kita mengikut-ngikuti kata fulan gini, kata fulan gini. Dan itulah keutamaan ya orang yang mau menuntut ilmu, yang insya Allah kemudian mulai dari kita bahas satu kitab ke satu kitab yang lain, ada yang kitab fikih, kita bahas muamalah, ada yang kemudian akidah, sehingga kita akan yatajamma alaina al-ulum, ya, akan kemudian berkumpul di atas kita ilmu-ilmu. Ya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, para sahabat kemudian juga tabi'in mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u, ikutilah ya, mutaba'ah kepada Nabi SAW, wa la tabtadi'u, dan janganlah engkau kemudian melakukan bid'ah, faqad kufitum, sudah cukup. Lakukan, kalau punya banyak duit, haji lah, umrah lah, sedekah lah, puasa lah. Kalau semua yang diperintahkan itu sudah kita lakukan, kita masih bisa melakukan sunnah-sunnah yang lain. Tidak perlu kemudian kita mengejar sesuatu yang memang belum ada dalilnya. Kadang-kadang kita menyibukkan yang memang tidak jelas dalilnya, yang jelas itu kita nggak melakukan. Maka kita hindari. Ya. Kemudian sekarang jamaah yang dirahmati Allah, setelah kita mengetahui betapa buruknya dan tercelanya amalan-amalan bid'ah, kita kemudian membahas apa sih bid'ah supaya tidak salah. Ya. Apa itu bid'ah? Setelah kita mengetahui bid'ah itu buruk, bid'ah itu tercela, bid'ah itu masya Allah menakutkan. Kita mengetahui apa sih bid'ah. Dalam arti bahasa jamaah yang dirahmati Allah, bid'ah dari kata bada'a yabda'u. Ya. Atau makhturi'a, apa-apa yang dibuat ya, min ghairi mithalin sabiq, yang sebelumnya tidak ada contohnya. Apapun yang dibuat yang sebelumnya tidak ada contohnya. Ini dalam artian bahasa. Ya. Jadi setiap yang dibuat dan sebelumnya tidak ada, maka ini namanya definisi bid'ah dalam arti bahasa. Kayak mikrofon bid'ah, kemudian pesawat bid'ah, ini bid'ah, bahkan kita bid'ah seluruh tubuh kita ini, karena nggak ada yang sama. Tapi ini bid'ah dalam artian bahasa. Ini bukan topik yang kita bahas. Yang kita bahas itu bid'ah dalam artian istilah ataupun syariat. Ya. Jadi kalau kita ditanya apakah bid'ah bahasa, pasti juga mengandung bid'ah yang istilah itu atau syariat? Belum tentu, bahkan mungkin tidak. Ya. Jadi bid'ah secara bahasa adalah segala sesuatu yang baru, ya, yang sebelumnya tidak ada. Makhturi'a, ya, apapun yang dibuat min ghairi mithalin sabiq, yang sebelumnya tidak ada. Oleh karenanya di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Badi', yang membuat sebelumnya itu tidak ada. Di antara nama Allah Subhanahu wa taala. Adapun bid'ah secara istilah syar'i, ya, di antara penjelasan-penjelasan ulama banyak, tapi di antara yang kemudian paling cocok, maksudnya yang kemudian mudah dan kemudian mencakup jami'un mani', pengertian yang disebutkan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Beliau mengatakan ibaratun, ya, an tariqati fiddin, satu ibarat tata cara dalam beragama, mukhtari'atun, yang dibuat-buat, ya, tudhahi, satu tata cara dalam beragama yang dibuat-buat, tudhahi, yang menyerupai, ya, asyariyah, ibadah-ibadah syar'i. Jadi satu tata cara beribadah atau beragama yang dibuat-buat, ya, sesuai dengan ibadah yang syar'i. Yaqsudu bisuluki alaihi mubalaghatun fit ta'abbud lillah, yang dia maksudkan itu semua itu tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah ibaratun, ya, an tariqati, ya, fiddin, an tariqati fiddin. Jadi ibarat tata cara beragama, di garis bawahnya beragama, bukan masalah dunia, tapi masalah agama. Ya. Jadi dia membuat tata cara beragama yang dia buat-buat seakan-akan itu adalah ibadah yang disyari'kan, ibadah yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan maksud tujuan membuat seperti itu supaya dia beribadah dengan itu.
Jadi dia membuat-buat ibadah. Yang dengan itu dia itu pengen ibadah dan seakan-akan memang seperti ibadah, ada zikirnya, ya. Dikasih bacaan-bacaan ayat, ya. Sehingga dianggap seakan-akan ibadah memang, ya. Seakan-akan memang ibadah. Bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia Pak, Bu, itu sudah disebutkan dalam Al-Quran. Al-aslu fil asya'i al-ibaha. Masalah dunia itu semua boleh. Mau bid'ah, masalah bahasa, nggak apa boleh. Ya. Allah berfirman, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah lah yang menciptakan bagi kalian semuanya apa yang ada di bumi. Jadi semua halal kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Kalau ditanya dalilnya apa, dalil haramnya, ya. Kalau ada orang makan ada yang kemudian memakan donat, kemudian tanya apa, ada dalilnya nggak yang membolehkan donat? Ya nggak ada. Nggak ada dalil yang kemudian membolehkan donat. Ya. Tapi kenapa kok boleh? Ya karena asal mula semua, ya, yang ada di bumi ini adalah halal. Ya. Beda kalau kemudian al-aslu fil ibadah. Asal mula ibadah jamaah yang dirahmati Allah itu adalah haram. Disebutkan al-aslu fil ibadati haram. Asal mula ibadah itu haram. Illa ma dalla alaihi dalil, kecuali ada dalil. Kenapa kok seperti itu? Karena Allah ini yang kemudian memiliki agama dan Allah ini yang kemudian pengen disembah dengan cara seperti itu. Jadi jangan kemudian kita membuat ya. Jadi istilah yang kemudian kita perlu pahami, istilah bid'ah adalah tata cara, ya, dalam masalah agama, bukan masalah dunia, yang dibuat-buat sebagai, ya, ibadah yang syar'i, seakan-akan itu adalah ibadah yang syar'i, ya. Jadi perlu diingat lagi, ini masalah agama, ungkapan atau tata cara agama yang dibuat-buat menyerupai syariat dalam rangka bertujuan untuk mereka itu jadikan ibadah, ya. Untuk mereka jadikan ibadah, ya. Kemudian jelas ya insyaallah, ya. Jadi bukan masalah dunia jamaah sekalian, tapi masalah ibadah. Kata Imam Asy-Syatibi, ibaratun, ya, an tariqati fiddin mukhtara'ah. Yang ini dibuat-buat, tudhahi syar'iyyah, yang seakan-akan mirip dengan agama atau ibadah yang syar'i, yang memang tujuannya membuat ini supaya mereka itu beribadah, supaya dijadikan ibadah, itulah bid'ah. Nah, kan tetapi sekarang yang jadi masalah ada yang membagi bid'ah menjadi dua. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Gimana itu? Ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak ada dalil yang menjadikan bid'ah itu kemudian dibagi menjadi dua. Tidak ada ayat, tidak ada hadis. Yang ada Nabi SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu sesat. Cuman masalahnya mereka itu mengartikan lafadz kullu di sini tidak berarti semuanya, tapi sebagian. Bukan kullu yang semuanya. Padahal kalau kita mengatakan semua jamaah, ya, diharapkan menulis kajian ini. Ada nggak yang pengecualian itu? Ya semua jamaah berarti. Yang hadir disuruh nulis berarti semua jamaah. Tapi ya pemahaman orang kadang berbeda-beda. Dan yang pertama kali dikenal membagi bid'ah, ya, di antaranya adalah Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Imam Syafi'i membagi bid'ah menjadi dua, yaitu bid'ah, ya, hasanah dan bid'ah madhmumah. Imam Syafi'i mengatakan, ya, di sini dikatakan oleh Imam Syafi'i, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, al-muhdatsat minal umuri dzarban. Ya, sesuatu yang baru, perkara-perkara yang baru, yaitu bid'ah ada dua. Ya. Yang pertama ahaduhuma ma ahdatsa, apapun yang dibuat-buat yang baru, yukhalifu kitaban aw sunnatan, yang mana ini menyelisih kitab dan menyelisih sunnah, au atharon, atau athar, atau ijma, atau qiyas, fahadhihi bid'atun dhalalah, ini adalah bid'ah yang sesat, kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala.
Watsani, dan yang kedua, ma uhditsa minal khair, apapun yang kemudian dibuat-buat dari kebaikan, la khilafa fi, tidak menyelisih apapun dari Al-Qur'an, dari hadis, dari asar, dari ijma, dari qiyas, enggak ada yang menyelisih. Ya. Jadi semua ini tidak menyelisihi. Ini namanya bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Dikatakan oleh Imam Syafi'i, fahadhihi muhdatsatun ghairu madmumah, maka ini adalah bid'ah yang mana bid'ah yang tidak tercela. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, muridnya Imam Syafi'i, fi manaqib Syafi'i, dalam sejarah Imam Syafi'i. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, perkataan ini bisa dikatakan benar, ya. Tapi kalau kita lihat prakteknya jamaah yang dirahmati Allah, pengertian yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini jauh menyelisih orang-orang yang melakukan bid'ah sekarang. Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya, contohnya, ya, orang yang kumpul-kumpul setelah kematian dan makan-makan itu adalah bid'ah mungkarah. Orang sekarang mengatakan bid'ah hasanah. Ya. Jadi beda jauh, ya. Termasuk, ya, alat-alat musik, dikatakan oleh Imam Syafi'i adalah suatu yang bid'ah, tapi kemudian sekarang dikatakan, ya, suatu yang bid'ah hasanah. Tapi jamaah yang dirahmati Allah, setelah diteliti oleh Ibnu Rajab Al-Hambali, termasuk pensyarah kitab Arba'in Nawawi wa Tatimmatu Khamsin, disempurnakan jadi 50 dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Setelah beliau meneliti, ternyata ya memang ada ulama yang membagi bid'ah itu menjadi bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah, tapi dalam artian ini bid'ah secara bahasa. Termasuk Al-Is Ibnu Salam membagi bid'ah menjadi 5. Bid'ah yang hukumnya haram, hukumnya makruh, hukumnya mubah, hukumnya sunnah, dan bahkan wajib. Tapi ini sekali lagi takrifnya juga kata Ibnu Rajab, ya, setelah dijelaskan oleh ulama, ternyata semuanya itu adalah kaidah-kaidah usul fiqh yang menjelaskan bid'ah dalam arti bahasa, ya. Sekali lagi dalam arti bahasa. Mana coba kalau seandainya bid'ah hasanah itu apa maksudnya? Apakah betul-betul tidak menyelisih sunnah Nabi? Ya. Kenapa? Karena kata Imam Syafi'i, bid'ah yang hasanah tadi itu yang tidak menyelisih Al-Quran, tidak menyelisih hadis, tidak menyelisih athar, tidak menyelisih semua dalil-dalil syar'i. Nah sekarang yang ada kebanyakan menyelisih. Coba yang diperintahkan Nabi azan, yang dinyalakan itu, ya, nyanyian-nyanyian, pujian-pujian, kemudian gak ada azannya. Tujuannya apa? Sama, ya. Maka kemudian kita, ya, coba renungkan dan kita coba gali. Sekarang ada yang mengatakan, loh itu kan bid'ah. Apa? Dikumpulkannya Al-Quran, ya, dan ditulisnya Al-Quran, dikumpulkan dalam satu mushaf. Apa itu enggak bid'ah, ya? Kemudian sekarang ada namanya kitab ilmu nahu, ilmu mustalah hadis, ilmu kemudian sharaf, kemudian ilmu-ilmu yang lainnya. Bukannya itu bid'ah? Kan dulu pada zaman Nabi tidak ada, ya. Apa itu enggak bid'ah hasanah? Ya. Buat pesantren, ya, madrasah, ya. Itu apa? Bukan bid'ah hasanah, ya. Termasuk pengertian yang diucapkan oleh Umar bin Khattab di dalam, ya, beliau ketika mengatakan ni'matul bid'ah hadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini, setelah dia mengumpulkan semua kaum muslimin untuk mengerjakan sholat tarawih berjamaah. Ini juga sebetulnya, ya, adalah artiannya bid'ah dolal, bid'ah dalam arti bahasa. Maka kita harus memahami tiga kaidah aja nih. Insya Allah kalau kita pahami, kita tidak akan kemudian bingung tentang masalah bid'ah. Dan ini insya Allah terakhir, kita akan tutup nanti, ya, setelah kita memahami tiga kaidah ini. Karena sesungguhnya bid'ah dalam arti syar'i, ya, itu yang kita jelaskan tadi. Apa saja tata cara beragama yang dia buat-buat dan dianggap ini kemudian menjadi ibadah, ya, yang mirip dengan ibadah. Jadi ibaratun an tariqati fid din mukhtara'ah, ibarat, ya, tata cara beragama yang dibuat-buat yang sama, semisal dengan agama atau semisal dengan syariat.
yang memang tujuannya dibuat ini untuk beribadah. Ini yang bid'ah. Adapun yang tidak bid'ah ataupun bid'ah bahasa itu sebetulnya semua ada dalilnya. Ya. Nah, kita memahami 3 kaidah. Kaidah pertama, apapun yang Nabi SAW tinggalkan ataupun Nabi tidak lakukan, ya. Yang pertama ya, apapun yang Nabi SAW tinggalkan, ya, ataupun yang Nabi ini tidak melakukan, itu tidak terlepas dari 3 hal. Ini kaidahnya 3 hal. Yang pertama, Nabi tidak melakukan amalan itu, ya, karena masih ada penghalang. Ya. Yang pertama, Rasulullah SAW tidak melakukan itu karena ada penghalang. Maksudnya penghalang di sini apa? Ada penghalang itu maksudnya Nabi mungkin belum mampu melakukan itu di zamannya, tidak ada pada zamannya, atau ketika dia lakukan takut nanti diwajibkan. Maka garis bawah, kalau sudah tidak ada penghalang dan ada kebaikan maslahatnya, kita boleh melakukan. Contohnya apa? Sholat tarawih berjamaah. Nabi cuma melakukan 3 kali dan tidak lebih. Setelah ditunggu hari keempat, Nabi nggak keluar. Jamaah semua rame. Kata Nabi ketika pagi-pagi, saya tahu kalian itu nunggu, ya, untuk sholat tarawih berjamaah, tapi saya takut nanti kalau seperti itu terus diwajibkan. Maka ketika Nabi sudah meninggal dunia, jamaah dirahmati Allah, Umar bin Khattab mengumpulkan. Kenapa? Karena penghalangnya sudah hilang. Apa penghalangnya? Penghalangnya ya mungkin tidak bisa melakukan karena di sana tidak ada, ya, atau ya di antara penghalangnya yang lain, takut nanti kalau dilakukan diwajibkan. Nah, ini sudah nggak ada. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal, tidak turun wahyu, dan ini ada kebaikannya, ada maslahatnya, maka boleh dilakukan, dan ini tidak bid'ah. Kalau Umar bin Khattab mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi, berarti itu bid'ah dalam artian apa? Bahasa. Bisa dipahami ya? Ini yang kedua. Yang ketiga, ya. Yang pertama, yang kedua, Rasulullah SAW tidak melakukan satu amalan itu karena belum ada pendorongnya. Karena belum ada pendorong. Pendorong itu apa? Pendorong itu kebutuhannya, belum dibutuhkan saat itu. Contohnya apa? Ya, penulisan ilmu nahwu, penulisan ilmu sorof, kemudian buat pesantren yang seperti itu, ya. Kemudian ya sekolah itu ada liburnya begini, termasuk penulisan kitab akidah. Kenapa jamaah dirahmati Allah? Karena Rasulullah ketika itu belum butuh. Masalah agama, masalah bahasa Arab, Nabi, ya, Abu Bakar, Umar, Uthman, semua mereka fasih dalam ilmu bahasa. Sampai ketika mereka sudah meninggal dunia dan yang menjadi khalifah Ali bin Abi Thalib, banyak kaum muslimin yang dari luar datang dan kebanyakan mereka salah di dalam bahasa Arab. Sehingga Ali kemudian mendatangkan ahli bahasa yang bernama Abdul Aswad Ad-Du'ali, ya. Abdul Aswad Ad-Du'ali ahli bahasa. Kenapa? Karena Al-Quran ketika itu ditulis tanpa titik, bukan tanpa harokat, ya, tapi tanpa titik. Na, nun, yes, gini nih. Mau ya, mau na, mau kemudian ta, mau sa, ya begini. Dan ini saya ketika ke musim Al-Quran, ke musim Mekah, setiap saya bawa jamaah ke sana, pasti saya ikut adakan sayembara. Siapa jamaah yang bisa baca ini, ya 2 ayat, saya belikan HP yang baru. Sampai terakhir kena ada corona itu nggak ada yang dapat. Kenapa? Ya karena cuman kita nggak ada titiknya sama sekali. Dan ketika banyak orang masuk Islam dari luar, mereka tidak bisa baca. Maka diperintahkan Abdul Aswad Ad-Du'ali untuk kemudian membuat kaidah bahasa dan kemudian ditemukan titik-titik. Kalau sudah ada titik-titiknya aja kita mungkin nggak bisa baca yang gundul-gundul itu, ya kan? Akhirnya ditemukan harokat. Bahkan kadang-kadang yang sudah ada harokat masih belum bisa lancar. Dan ini perlu. Dan ini sudah dibutuhkan. Ketika zaman Nabi belum dibutuhkan karena semua orang itu bisa. Maka Nabi meninggalkan satu amalan karena tidak ada pendorongnya. Nah, kalau sudah ada pendorongnya sedangkan amalan ini bermanfaat, maka boleh dilakukan. Bisa dipahami ya? Ya. Kalau zaman Nabi nggak ada pendorongnya, belum ada. Nah, sekarang sudah ada pendorongnya, ya. Maka harus
lakukan. Kenapa? Karena butuh dan ini bermanfaat. Bagaimana kalau kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mau menerima usulannya Umar bin Khattab ketika banyak hufaz yang terbunuh, kemudian nggak mau menulis Al-Quran. Ditakutkan Al-Quran kemudian lenyap. Dan sedangkan sudah ada hajat, sudah ada ya pendorong yang kuat dan dibutuhkan, gitu loh. Kemudian yang ketiga dan terakhir ini, ya. Yang ketiga jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan amalan itu padahal sudah ada pendorongnya dan tidak ada, ya, sudah ada pendorongnya dan tidak ada apa tadi penghalangnya. Sudah ada pendorongnya, maksudnya sudah dibutuhkan, ini dibutuhkan. Dan tidak ada penghalangnya, nggak ada yang menghalangi. Nabi bisa melakukan. Ya. Dan kalau seandainya dilakukan, ya tidak berat, nggak kemudian diwajibkan. Contohnya apa? Ketika sholat Idul Adha, sholat Idul Fitri, itu Nabi nggak qomat, Nabi nggak azan dan nggak qomat. Padahal itu ada pendorongnya dan juga bisa melakukannya. Nabi bisa memerintahkan Bilal, bisa nggak? Bisa. Ya. Kemudian ada pendorongnya nggak? Ada, supaya orang-orang itu mendengar azan dan kemudian kumpul cepat. Ya. Tapi Nabi tidak melakukannya. Maka kalau Nabi tidak melakukan padahal ada pendorongnya dan kemudian tidak ada penghalangnya, Nabi tidak melakukan, jangan dilakukan. Kalau dilakukan berarti kita terjebur dalam apa? Bid'ah. Sudah ada pendorong, tidak ada penghalang, kok tidak dilakukan, jangan kita lakukan. Contohnya kalau sekarang orang kemudian pedenya udah kita adzan aja deh sebelum ya Idul Adha, kemudian dikomati, semua pasti oh bid'ah, ini bid'ah. Termasuk juga maulid, ya. Termasuk juga maulid Nabi. Apakah Nabi nggak bisa ketika itu melakukan maulid? Ya. Pendorongnya ada nggak? Ada, untuk memperingati dia. Ya. Nabi aja puasa, ya, untuk memperingati, tapi tidak dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak dilakukan oleh sahabat. Ya. Dan ini kita bisa praktekkan banyak, ya. Termasuk ketika menguburkan, termasuk prosesi setelah penguburan. Apakah Nabi tidak bisa melakukan? Apakah tidak ada pendorongnya? Ya. Ada pendorongnya, ya. Dan bisa melakukannya. Pendorongnya apa? Supaya mayat mendapatkan banyak pahala, gitu kan. Penghalangnya apa? Ya nggak ada penghalang, yang udah bisa melakukan, cuma ngaji, ngomong-ngomong sama-sama, ya. Tapi kan nggak ada penghalangnya, gitu. Nah kalau kita praktekkan ini jamaah yang dirahmati Allah, maka ya kebanyakan kita bisa terjerumus dalam kebid'ahan. Jadi ini 3 kaidah yang ya penting kita ketahui. Kalau kita mengatakan kita kan cinta sama Nabi, apa sahabat-sahabat nggak cinta sama Nabi? Kita kan cinta sehingga kita melakukan seperti itu. Sahabat juga cinta. Bahkan kita sepakat cintanya sahabat kepada Nabi lebih besar daripada cinta kita. Ya. Jadi ini ya hadis yang kita baca, hadis yang kelima ini adalah timbangan barometer amal kita ini diterima atau tidak dalam masalah atau dalam zahirnya, dalam ya kesat mata kita, secara yang kita lihat diterima atau tidak. Kita lihat apakah amalan-amalan kita ini mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Kalau tidak mengikuti berarti ya tidak. Kenapa? Karena itu syarat diterimanya ibadah. Maka jangan bid'ah. Seperti yang saya sampaikan tadi, para sahabat mengatakan ittabi'u wa la tabtadi'u. Ikutilah dan jangan melakukan bid'ah. Faqad kufitum. Udah cukup, ya. Kata Imam Malik, ya, famalam yakun, ya, yauma idzin dinan, apapun yang ketika pada zaman Nabi tidak merupakan agama dan ibadah, fala yakunu al yauma dinan, maka hari ini pun tidak boleh menjadi agama dan menjadi ibadah. Ya. Kalau zaman Nabi mampu melakukannya, ya, dan kemudian ada pendorongnya, kok nggak dilakukannya, nggak jadi agama, maka hari ini pun tidak boleh menjadi agama. Beda kalau pada zaman Nabi tidak ada pendorongnya. Beda kalau zaman Nabi kemudian ada apanya? Ada penghalangnya. Maka itu kita lihat masalahnya. Bisa dipahami ya? Mungkin saya kira cukup.
Mudah-mudahan ya bermanfaat, dan saya minta maaf kalau terlalu panjang. Ya, kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.